kita akan membahas tentang akuntansi multinasional, transaksi mata uang asing, dan instrumen keuangan. Kasus yang kita ambil adalah bisnis multinasional Microsoft. Boleh dikatakan semua pengguna internet atau pengguna teknologi tahu Microsoft ini adalah perusahaan yang didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen tahun 1975. Ini jadi perusahaan teknologi terbesar di dunia. Dan tentunya perusahaan ini sudah menjangkau level multinasional. Nah, Microsoft punya banyak jenis bisnis, software, hardware, cloud computing, layanan profesional. Produk terkenalnya berupa Windows yang biasa ada di laptop atau di komputer yang digunakan. Kemudian Office, Microsoft Office ya, seperti Excel, Word, PowerPoint. Microsoft Edge yaitu untuk browser internet dan mesin mencari Bing. Microsoft juga punya perangkat keras seperti Xbox dan Surface. Xbox itu untuk game ya, kalau Surface itu untuk laptop. Kemudian cloud computing itu Azure. Sebagai perusahaan multinasional, Microsoft ini memiliki kehadiran di seluruh dunia, lebih dari 190 negara. Dia menerima banyak penghargaan dan pengakuan atas produk dan layanan inovatif, serta komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dia sudah melakukan investasi dan inisiatif di balik di teknologi dan inovasi, termasuk investasi di startup, inisiatif lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Nah, jadi perusahaan multinasional ini bisa memberikan kontribusi yang besar ya untuk ekonomi global. Kemudian manfaatnya juga banyak untuk kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Nah, untuk melakukan bisnis di pasar global, ini memberikan peluang besar untuk pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. Tapi ada juga resiko di dalamnya. Yang pertama, kita harus memperhatikan pajak dan peraturan. Setiap negara pasti aturan pajaknya akan berbeda. Malah karena itu, perusahaan harus mematuhi aturannya dimanapun dia berada. Kemudian mata uang dan risiko keuangan. Jelas ya, setiap negara mata uangnya pasti akan berbeda. Dan karena ada berbagai faktor makroekonomi di negara tersebut, tentu ada risiko keuangannya ya, apalagi nilai mata tukar uangnya itu. Ketiga, budaya dan bahasa. Nah, setiap negara budaya dan bahasanya berbeda, jadi perlu ada penyesuaian yang baik dari perusahaan. Kemudian persaingan dan regulasi. Persaingan di pasar global ya tentu besar ya. Kita lihat aja di dalam satu negara, persaingan antar sesama di negara yang sama aja udah ketat, apalagi sudah keluar negeri ya. Kemudian logistik dan rantai pasokan. Ya, tidak semua bahan tersedia di satu negara ya. Jadi perlu banyak mengatur logistik dan rantai pasokannya agar lancar. Kemudian keamanan dan perlindungan data. Nah, karena dia sudah mancanegara, multinasional, tentu tidak mungkin pakai kirim-kirim dokumen lagi, dia sudah pakai informasi elektronik. Nah, itu yang harus diperhatikan, perlindungan datanya itu seperti apa. Nah, multinasional ini tentu juga memiliki masalah akuntansi. Yang pertama tentunya risiko kurs valuta asing, falas ya. Kalau terjadi inflasi atau terjadi krisis di negara tersebut, maka mata uangnya akan anjlok ya. Ini harus diperhatikan. Kemudian instrumen keuangan yang kompleks. Instrumen keuangan tiap negara itu pasti berbeda, makanya perusahaan multinasional harus memahami karakteristik dan risiko dari instrumen keuangan tersebut untuk memastikan bahwa laporan yang mereka kerjakan itu benar, akurat. Yang ketiga, konsolidasi. Ya, kalau sudah multinasional pasti ada induk dan anak ya. Kalau kita ambil contoh Microsoft, induknya di Amerika, berarti anaknya ada di kurang lebih 190 negara yang tadi itu. Ya, dikonsolidasikan semua laporan keuangannya. Kemudian penentuan kurs valuta asing. Di sini ada kurs spot, kurs forward atau kurs rata-rata. Ini memang internasional semua mainnya ya. Jadi kurs itu harus diperhatikan juga. Kemudian pengaruh perubahan nilai instrumen. Pencatatan dan pengungkapan itu harus tetap akurat.
Meskipun nilai instrumen keuangannya itu berubah-ubah. Yang terakhir itu ada pajak. Peraturan pajak setiap negara berbeda, maka harus disesuaikan dengan struktur dan kondisi keuangan dari perusahaan dan disajikan di laporan keuangannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ada nilai tukar mata asing, mata uang asing. Nah, harga satu mata uang dan mata uang lainnya dalam mata uang lainnya. Nah, di sini ada istilah kurs spot. Nilai tukar saat ini yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Ini untuk jangka pendek. Ini juga digunakan untuk pelaporan keuangan di akhir periode. Yang kedua ada kurs forward. Ini untuk nilai tukar yang disepakati untuk transaksi di masa depan. Ini hedging namanya ya. Ini investasi atau pinjaman. Nah, kalau kurs spot berarti untuk yang jangka pendek, kalau kurs forward untuk jangka panjang. Tadi ada satu lagi disebut kurs rata-rata. Kurs rata-rata itu sebenarnya kurs beli dan kurs jual kita rata-ratakan. Jadi kurs beli dan kurs jual itu termasuk kurs spot. Nilai tukar mata uang dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini akan mempengaruhi nilai aset, kewajiban, pendapatan, biaya. Jadi setiap komponen di laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang asing, maka nilai itu akan bisa berubah sesuai dengan kurs yang berlaku. Makanya perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas dalam menentukan nilai tukar yang digunakan. Nah, ini ada sedikit contoh. Ini ada USD, Euro, Japan Yen, dolar, Euro dan Yen ya. Ini ada bid rate atau kurs beli, ada ask rate dan atau kurs jual. Ini rupiah ya. Kita hitung-hitungan sederhana. Berapa rupiah diperoleh dengan USD 10.000? Artinya kita punya uang 10.000 USD. Kita bisa dapat berapa rupiah? Berarti kita menjual USD. Bank membeli USD. Bank membeli USD menggunakan kurs beli. Makanya 10.000 dikali 13.000 jadinya 130 juta. Kurs beli dan kurs jual ini dilihat dari sisi si bank. Kemudian berapa rupiah diperlukan untuk mendapatkan euro 10.000? Sekarang kita mau mendapatkan euro. Berarti kita membeli euro. Bank menjual euro. Ini dia. Berarti 10.000 kali 15.800 dapatlah 158 juta. Berapa yen diperoleh dengan 100 juta rupiah? Kita punya rupiah. Kita jual rupiah. Kita punya rupiah. Kita mau beli yen. Berarti bank jual yen. Oke, kita sambil hitung pakai kalkulator. 100 juta kita bagi 166. Jadi hasilnya 602.409,638. Ya, pas ya. Jadi ingat posisinya tuh harus dari bank ya. Kita tes lagi. Berapa USD diperlukan untuk mendapatkan 1 juta rupiah? Kita punya USD, kita mau jual. Berarti bank beli. Bank membeli USD dengan kurs 13.000. Maka 1 juta kita bagi 13.000. Hasilnya di kalkulator 76,923. Cocok. Nah, ini kan tadi karena kursnya semua ke rupiah, jadi pertanyaan 1 sampai 4 bisa langsung kita pakai. Nah, sekarang berapa euro diperoleh dengan yen 100.000? Kita punya yen, terus kita mau dapatkan euro. Caranya, pertama kita yen rupiahkan dulu. Kita yen, kita punya yen, kita jual yen. Berarti bank membeli yen 162. 100.000 kali
162, jadinya 16.200.000. Sekarang kita punya rupiah, kita mau beli euro. Berarti bank menjual euro. 16.200.000 itu kita tes, kita bagi dengan 15.800, jadinya 1025,316. Ya, cocok. Nah, itu cara lamanya. Ada cara cepat namanya cross rate. Kita langsung dengan cara 15.800 kita bagi 162, terus kita bagi 100.000. Kemudian kita pangkat minus 1 ya. Ya, cocok 1025,316. Caranya gini. Cross rate-nya kan berarti 15.800, kita bagi 162 dulu. Dapat 97,53. Baru nilai tersebut kita bagi dengan 100.000. Coba kita sekarang, berapa yen diperlukan untuk mendapatkan USD 1000. Kita mau beli USD, berarti bank menjual USD. Berarti ini kursnya. Berarti kita butuh 13.300 kali 1000 USD, jadinya 13.300. Kita punya rupiah, kita punya yen, kita mau jual yen. Berarti bank membeli yen 162. 13.300 kita bagikan dengan 1000. 13.300 kita bagi dengan 162. Jadinya 82.098,765. Ya, sama. Atau mau cross rate-nya 13.300 kita bagi 162. Kemudian kita bagi 1000 kali 1000. Ya, gini, 13.300 kita bagi 162, lalu kita kali 1000. Dapatlah nilainya 82.098,765. Cocok. Jadi selalu perhatikan dari sisi mana ya. Kita punya rupiah atau kita mau rupiah. Itu jadinya beli atau jual, semua dari sisi bank lihatnya. Berikutnya ada transaksi mata uang asing. Ini ketika perusahaan melakukan transaksi dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya. Ya, contohnya kita sekarang di Indonesia kita punya rupiah nih. Kita mau beli bahan, mau beli nikel dari Australia. Kita misalnya butuh batu bauksit. Bauksit kan memang dari Australia ya terkenalnya. Untuk bahan baku aluminium, kita beli, kita harus bayar pakai AUD, Australian Dollar. Nah, itu dia maksudnya transaksi mata uang asing. Kita harus catat dengan metode sesuai untuk mengatasi risiko fluktuasi nilai tukar. Nah, metodenya pencatatan mata uang asing tunggal. Ini perusahaan mencatat, kemudian konversi dalam mata uang fungsional untuk pengungkapan di laporan keuangan. Ini untuk perusahaan kecil yang transaksinya sedikit. Yang kedua ada mata uang asing ganda. Dia catat dolar dan rupiah bersamaan. Perusahaan membuat laporan keuangan terpisah dalam mata uang asing dan mata uang fungsional. Ini biasa oleh perusahaan multinasional yang telah banyak transaksi di mata uang asing. Kemudian selain pencatatan, kita harus pikir juga kontrak forward untuk mengurangi risiko. Kemudian memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan dan meminimalkan risiko kesalahan akuntansi. Kemudian subbab berikutnya mengelola risiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan penukaran mata uang asing. Ini ada kontrak forward, kemudian ada kontrak futures. Nah, kita satu-satu lihat. Forward berarti perjanjian pembelian atau penjualan mata uang pada suatu tanggal dengan tingkat kurs yang telah ditentukan.
Ini untuk mengunci kurs mata uang asing dan mengurangi risiko pergerakan nilai tukar di masa depan. Ini kalau kursnya cenderung naik ya. Tapi kadangkala ini dipakai oleh para trader untuk memanfaatkan keuntungan trading forex ya. Oke, yang kedua itu kontrak futures, membeli atau menjual mata uang pada tanggal tertentu di masa depan dengan tingkat kurs yang ditentukan sebelumnya. Ini diperdagangkan di bursa, dapat dijual kembali sebelum jatuh tempo. Ketiga, opsi. Ini adalah hak tapi bukan kewajiban, menjual atau membeli mata uang tertentu di masa depan dengan tingkat kurs yang telah ditentukan sebelumnya. Ini perusahaan bisa mengunci nilai tukar pada yang telah ditentukan pada saat yang memungkinkan, fleksibilitas untuk memanfaatkan pergerakan nilai tukar yang menguntungkan. Yang keempat, swap mata uang, kontrak antara dua pihak untuk menukar dua mata uang pada tanggal tertentu di masa depan. Swap ini membantu perusahaan untuk mengurangi risiko nilai tukar dan mengoptimalkan keuntungan dalam transaksi mata uang asing. Dalam memilih instrumen ini, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti risikonya seperti apa, tingkat likuiditasnya seperti apa, biaya transaksi atau preminya, dan kebijakan manajemen risiko perusahaan. Apakah dia konservatif, moderat, atau agresif ya. Perusahaan juga harus memastikan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko telah efektif untuk meminimalkan risiko mata uang internasional. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan tentang akuntansi multinasional. Semoga dapat dipahami dengan baik.